Semarang, Prestasi Tiada Henti, Bapak Dr. Andes Bambang Sujatmiko MSI. Yang kami hormati, pengajar praktik Angkatan 7 Kota Semarang, Ibu Veronica Indraswati SPSI MSI. Yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang, Ibu Ija Paulia SPD MSI. Yang kami hormati Kasubag PU SMK Negeri 4 Semarang, Ibu Cecilia Indah Trihardiati SPD MSI. Dan yang berbahagia beserta diskusi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayah dan wilayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada hari ini, Selasa 7 Februari 2023, bertempat di ruang sidang SMK Negeri 4 Semarang. Hadirin yang terhormat, izinkan saya, Delvi Sumiudiningsih, sebagai pemandu acara, membacakan acara pada hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan pengarahan dari Kepala SMK Negeri 4 Semarang. Yang keempat, pembukaan dan orientasi pendampingan oleh Ibu Veronica Indraswati SPSI MSI selaku moderator. Dan yang kelima, memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang, Ibu Ija Paulia SPD MSI sebagai pemateri. Yang kesembilan, lain-lain, dan yang terakhir penutup. Demikian susunan pada hari ini. Untuk mengawali jalannya acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucap bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini berjalan dengan sampai siang nanti. Injak acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Semarang, Ukir Prestasi Tiada Henti, pada Bapak Dr. Andes Bambang Sujatmiko MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, kenikmatan, kesehatan dan kesempatan yang dilimpah curahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bertemu di lembaga tercinta SMK Negeri 4 Semarang, Ukir Prestasi Tiada Henti, dalam rangka diskusi dari calon guru penggerak Ija Paulia berkaitan dengan visi sekolah dilihat dari kekinian. Saat ini beberapa modul yang telah diselesaikan. Ada 3 modul yang telah berjalan. Pertama, filosofi pendidikan menurut Kiai Dewantara itu sudah dilaksanakan. Yang kedua, modul nilai dan peran guru penggerak. Ini yang ketiga, berkaitan dengan visi sekolah. Harapan kami ya ini nanti diskusi walaupun belum melibatkan secara keseluruhan, tapi bisa dijadikan ya, dasar untuk perlu dan tidaknya visi sekolah kita disesuaikan. Kemudian selamat melaksanakan kegiatan diskusi berkaitan dengan modul yang ketiga, visi lembaga tercinta SMK 4 Semarang, Ukir Prestasi. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk sambutan dan pengarahannya Bapak Dr. Andes Bambang Sujatmiko MSI. Beranjak ke acara yang keempat, yaitu pembukaan dan orientasi pendampingan oleh moderator kepada Ibu Veronica Indraswati SPI MSI. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu MC. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun di SMK Negeri 4 Semarang. Ya, baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendiskusikan masalah visi dan prakarsa sekolah. Ya, sekolah tentunya sudah memiliki visi bahkan misi yang sudah disusun bersama sebelumnya. Nah, kegiatan pada pagi hari ini bukan berarti bahwa kita akan mengubah visi sekolah, tidak. Namun di sini ada sebagai bentuk pelatihan Bu Ica sebagai CGP, namun harapan kami meskipun ini latihan bisa memberikan ide-ide atau usulan-usulan yang berkaitan dengan visi sekolah yang barangkali nanti bisa dimasukkan ke dalam ide-ide saat menyusun visi sekolah yang sebenarnya, namun tidak untuk saat ini, begitu ya Bu Ijaya. Jadi nanti ke depan barangkali ini menjadikan ide-ide kreatif atau usulan-usulan bahkan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk mengikuti diskusi ini. Diskusi nanti akan dipandu langsung oleh Bu Ica. Kami persilahkan Bu Ica untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan diskusi. Kami harap juga keaktifan dari Bapak Ibu sebagai peserta diskusi pada pagi hari ini, sehingga diskusi ini nanti akan menjadi sesuatu yang menarik dan akhirnya akan membawa manfaat bagi kita semua, terutama untuk SMK Negeri 4 Semarang. Begitu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Ica untuk memimpin diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah pada pagi hari ini. Monggo Bu Ica, kami persilahkan untuk bisa memulai diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Veronica Indraswati. Beranjak ke acara yang kelima, yaitu memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Ica Faulia SPT MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan sidang ini untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya saya izin untuk membacakan pantun biar semangat. Saya baru bikin tadi. 1, 2, 3, 4. Tahu kupat memang lezat. Mari kawan kita merapat, bikin SMK kita makin hebat. Itu untuk semangat saja. Terima kasih Bu Ica, teman-teman juga. Di sini saya perkenalkan Bu Ica, ada Pak Samyono, tim pengembang. Di sebelah kanan saya Pak Berti, Wakasartek dan Ketenagaan, Pak Koman sebagai Wakil Kurikulum, Pak Eko Wakasiswaan, Bu Wiwi sebagai guru, dan juga nanti mitra mungkin di komunitas praktisi, Bu Sisil sebagai KPU, Mbak Nisa juga guru DKV, Bu Yeti sebagai MC dan juga guru, dan sebelah sana anak tulis Bu Emma, dan yang kameramen Pak. Ini saya minta bantuan teman-teman untuk berkolaborasi. Sebelumnya, betul yang dikatakan Bu Ica, kegiatan pagi ini adalah untuk mereview visi yang sudah ada di sekolah kita. Karena sebelumnya visi juga sudah kita rencanakan beberapa tahun kemarin dengan beberapa tim yang ada di SMK 4. Semua warga sekolah juga
memberikan sumbangsih ataupun kontribusi pemikiran terhadap terbentuknya visi dan misi. Di pagi hari ini kita akan mereview dan akan melihat kembali apakah visi dan misi itu sudah atau masih kita gunakan lagi ataupun ditambahkan dengan beberapa langkah-langkah ataupun rencana untuk pencapaiannya. Sebelum masuk ke visi misi, kita masuk dulu ke profil SMK 4. Jadi kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang SMK Negeri 4 pada tanggal 10 September 1952 berdiri dengan nama PGPPT. Ini sudah sampai kemarin 2022 kita ulang tahun yang ke-70. Kemudian di akhir 2022 ini masih ada 7 kompetensi keahlian atau sekarang menjadi 7 program keahlian. Kalau yang 2021 kemarin ada 9 kompetensi keahlian, sekarang menjadi 7 kompetensi keahlian. Masing-masing bidang ini adalah bidang yang dikepalai oleh kepala program keahlian yang juga memimpin program keahlian masing-masing. Adapun sekolah kami juga sudah bersertifikat akreditasi pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan nilai 96, akreditasinya A. Kemudian ini riwayat ataupun catatan kepala sekolah yang pernah memimpin SMK 4 sudah ada 16, Pak Bambang kepala sekolah yang ke-16 dari mulai 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk profil SMK-nya terletak strategis di pusat kota dengan lahannya minimalis, tetapi alhamdulillah sudah mampu atau memadai untuk pembelajaran saat ini. Di bawah ini juga ada tim atau struktur organisasi SMK 4. Sebelahnya juga ada teaching factory karena roadmap-nya SMK 4 untuk 2023 itu menuju teaching factory. Kemudian di sini juga ada ini visi misi yang akan kita bahas atau kita review. Di sini ada visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi untuk mendapatkan visi yang sesuai dengan keinginan ataupun cita-cita peserta didik ataupun sekolah, itu diawali dengan mengevaluasi diri kekuatan yang ada di masing-masing berbasis kekuatan. Kemudian di sini tadi Bapak Ibu sudah saya bagikan lembaran untuk melengkapi kalimat rumpang untuk mewujudkan atau mendefinisikan sebuah cita-cita yang akan dicapai dalam visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kemudian yang perlu diingat adalah karena kita memasuki kurikulum merdeka, berarti pembelajaran semua harus berpusat pada siswa dengan menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan, menjadikan sekolah sebagai taman, menjadikan sekolah sebagai tempat yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan, baik itu secara pedagogiknya ataupun secara profesionalis guru dalam menyampaikan pendidikan, sehingga bukan lagi tempat guru pusat, bukan berpusat lagi pada guru, tetapi semua dipusatkan kepada siswa. Kemudian di lembar yang sudah saya bagikan itu ada kalimat-kalimat rumpang atau kalimat yang belum lengkap. Diharapkan Bapak Ibu mendiskusikan atau menuliskan, melengkapi kalimat-kalimat rumpang tersebut dengan melatar belakangi pada minat atau bakat siswa-siswa di sekolah ini. Contoh, karena prakarsa perubahan yang akan kita bahas ini bertumpu pada kekuatan positif atau kekuatan yang ada di sekolah ini dan warga sekolah. Jadi kita menyampaikan kalimat rumpangnya dengan berpacu pada apa yang ingin diharapkan siswa. Misalkan kita memimpikan murid-murid yang misalkan dari itu sikap yang santun,
terampil dalam teknologi ataupun bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah karena kita berpandangan atau berpikiran selalu positif, kita melengkapi kalimat ini dengan kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, mempunyai bakat dan minat masing-masing yang tersimpan di dalam mimpinya mereka masing-masing. Yang ketiga, contohnya di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyelenggarakan berbagai macam metode ataupun cara mengajar sehingga materi yang disampaikan tidak lagi monoton tetapi interaktif dengan siswa juga. Yang keempat, contohnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini mungkin kita mengenali minat ataupun kebutuhan siswa. Bisa juga diisi dengan murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah kebutuhan bagi siswa. Atau saya memilih jurusan elektronika karena passion saya hobi terhadap animasi dan film, maka saya memilih jurusan animasi. Itu mungkin bisa dilengkapi untuk yang keempat. Sedangkan yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk membuat sekolah kita menjadi lebih baik atau menjadi sekolah kita mampu menciptakan lingkungan belajar yang baik di lingkungan kita ataupun di lingkungan yang lebih luas lagi. Yang keenam, kita dan warga sekolah paham bahwa ini bisa dilengkapi dengan ide ataupun nilai-nilai dari sekolah kita, karena kebetulan sekolah kita adalah sekolah pusat keunggulan 2020 sampai sekarang masuk ke sentra pemadanan. Jadi kita ingin membuktikan atau ingin memastikan kalau sekolah kita sudah sekolah yang layak dijadikan percontohan ataupun pengembangan di kemudian. Nah, untuk membantu mengisi kalimat tentang ini kita ingat dengan dua bahan ini ya. Yang pertama Merdeka Belajar dan yang kedua Profil Pelajar Pancasila. Di mana di Merdeka Belajar ini semua diarahkan atau difasilitasi untuk penyaluran minat dan bakat siswa. Kalau kita baca di sini Merdeka Belajar intinya pendekatan dilakukan supaya siswa atau mahasiswa, karena ini ada lembaga selain SMK dan vokasi juga, memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Jadi pemilihan bakat minatnya disalurkan ke program kalian yang telah mereka milih, dan diharapkan di program kalian itu mereka bisa mengembangkan bakat dan minat yang sudah mereka punya. Jadi mereka tidak hanya belajar teori saja, tetapi bisa mengembangkan menjadi sebuah keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka kelak, sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi pelajar-pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Seperti yang diungkapkan Pak Bambang tadi, ada 6 dimensi yang merupakan langkah-langkah ataupun karakter yang diharapkan dimiliki oleh siswa tersangkut dengan profil pelajar Pancasila. Di sini juga ada 3 indikator keberhasilan dari Merdeka Belajar. Itu yang pertama, partisipasi dari atau dukungan dari kepala sekolah, dari sekolah ataupun dinas stakeholder yang terkait. Yang kedua adalah partisipasi dari keluarga, dan yang ketiga adalah dari siswa sendiri. Ini ada 3 faktor. Sedangkan indikator kalau menurut 3 pilar pendidikan adalah learning to do, learning to how, learning to belajar untuk mengetahui, belajar untuk bertindak, dan belajar untuk ada itu ada di pilar pendidikan. Ini semuanya mengarah ke untuk pengisian visi misi yang tadi. Sedangkan
bahasan bantuan untuk yang kedua tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen atau dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada yang Esa, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Ini merupakan karakter yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh pelajar profil pelajar Pancasila di SMK Negeri 4 Semarang. Dengan pembentukan karakter ini sebagai dasar, diharapkan pelaksanaan P5-nya di dalam pembelajaran juga include ke semua mata pelajaran, di mana ada 9 tema yang akan dijadikan sebagai bentuk atau proses dari penciptaan siswa yang berprofil, diantaranya adalah kepekerjaan, budaya kerja, kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bineka tunggal ika, bangunan jiwa raganya, soal demokrasi, dan yang ke-9 adalah berekayasa teknologi untuk membangun NKRI. Begitu penjelasan ataupun bantuan untuk mengisi kalimat tentang yang saya berikan. Saya minta Bapak Ibu untuk mengisi di lembarnya dengan menuliskan kira-kira bagaimana Bapak komunikasi. Ya, ini tadi sesi pertama saya mohon Bapak Ibu untuk menuliskan jawaban di lembar yang sudah saya berikan tentang melengkapi kalimat tumpang yang berkaitan dengan visi dan prakasa perubahan sekolah dengan mengacu ke 2 kunci tadi, merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Ya, sambil mengisi saya buka sesi diskusi ya Pak, karena memang ajarnya diskusi. Karena dengan visi sekolah kita ya, visi sekolah kita tadi ini sudah ada dan sudah mengacu kepada yang ketiga itu menurut saya. Ya, ini kan kita diskusi ada beberapa komponen, katakan kurang ribet lah, karena ada think tanknya, ada Pak Samyono dan kawan-kawan, ini ada Bu Veronica. Misalkan ini belum ada 1 tahun, boleh nggak visi kita itu berubah gitu? Belum ada 1 tahun, kata kuncinya belum ada 1 tahun ya, boleh berubah atau tidak? Karena visi ini harapannya bisa 4 tahun atau apa gitu. Terus yang kedua berkaitan visi itu seharusnya kalimatnya positif apa negatif gitu. Diharapkan, yang diharapkan Bapak, ada beberapa contoh. Kemarin kita juga sudah ada beberapa peserta sudah menuliskan visi sekolah masing-masing dan mungkin sudah digodok oleh tim sekolah masing-masing. Pada dasarnya visi itu bisa berubah karena di dalam satuan pendidikan bisa berubah, atau di dalam teori modul yang saya pelajari bisa berubah jika diperlukan sesuai dengan kondisi. Tetapi untuk merubahnya tidak serta-merta 1 bulan ataupun berapa, tidak, harus direvisi dulu, dicek dulu atau dianalisa dulu poin-poinnya yang tidak relevan atau relevan dengan kondisi sekarang, baik itu dipandang dari segi manajemen sekolah, warga sekolah ataupun lingkungan sekitar. Tetapi kalau kemarin SMK kita sudah membuat visi dengan tim dan warga sekolah juga berkontribusi. Kalau kemarin sudah dibahas, visi SMK 4 adalah mewujudkan sekolah berjiwa Pancasila, merdeka belajar, berbudaya
kerja, industri skala internasional. Ini sebetulnya sudah masuk ke dalam poin-poin Merdeka Belajar dan Profil Belajar Pancasila. Secara garis besar mimpinya sudah sama dengan program yang sekarang, Pak. Cuma ini mungkin di 4 kalimat poin ini yang akan dijabarkan berjiwa Pancasilanya itu misinya ataupun tindakan aktivitasnya seperti apa yang akan dikembangkan, Merdeka Belajarnya seperti apa yang pertanyaan tadi saya kan Pak Bu ya. Kata kuncinya sebenarnya katanya ini bukan barang yang sakral selain Al-Quran dan ada saja bisa dibuka. Nah, pertanyaan saya sebenarnya yang Pak Haris banyak cermati 1 tahun gitu Bu. Nah itu tadi kan jawaban saya bermati ya. Kata kuncinya di 1 tahun ini. Nah, perlu dirubah atau tidak gitu loh. Di 1 tahun ya Pak? Iya. Kalau menurut saya di 1 tahun ini biar jalan dulu. Nanti tahun depan kita tetap jalan dulu. Alasannya apa? Karena dari 1 tahun itu kita bisa melihat prosesnya. Prosesnya sudah tercapai berapa persennya. Kalau misalkan belum 1 tahun kan prosedur-prosedur yang dari awal belum kelihatan. Indikatornya baru ada muncul, tetapi hasil dari proses itu belum kelihatan. Oke, jadi terima kasih. Jadi ini harus yang dicermati kata kuncinya 1 tahun. Mengapa visi belum 1 tahun kok dirubah? Sedangkan visi ini kan ditulis menjadi misi dan tujuan. Sedangkan misi dan tujuan dapat terwujud jikalau dalam 1 tahun itu. Kalau dalam 1 tahun sudah dirubah, maka tidak akan nampak ini sudah berhasil atau sudah berjalan atau belum. Karena apa? Segala program tentu ada pembiayaan atau dana. Sedangkan dana itu dialokasikan tahun anggaran. Seperti itu. Ya. Sudah semua ya. Yang masih ada nggak Pak pertanyaan yang belum Pak? Masih ini katanya dengan soal tata tulis. Boleh. Tata tulis. Berarti ini di sekolah kita, misalkan gini deh, kita memberikan murid-murid yang kita ini pada ini berarti kalimat terbuka ya. Iya, jadi belum lengkap dilengkapi. Karena rumpang ada berapa jenis Mbak Wi? Ini Mbak Wi. Rumpang ada berapa jenis? 1 ya? Satu Pak. Rame, Aisyah toh. Belajar lagi. Ya. Apa sih? Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kalimat rumpang ini untuk membantu kita Bapak, membantu membuat kalimat yang sudah ada maknanya. Jadi bisa berubah sesuai dengan persepsi ataupun ide masing-masing. Nah ini tadi kalimat rumpangnya yang mengacu ke profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar sudah Ibu tuangkan ke lembar yang sudah saya bagi. Nanti saya minta tolong dari jawaban Ibu Bapak itu menuliskan 1 kata saja. Misalkan nomor 1, kita menghentikan murid yang kreatif. Itu 1. Nanti Pak Eko yang 1 nempel di situ di papan Pak Eko ya, Pak Eko. Terus kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, berarti kita tulis unik saja. Atau pribadi yang istimewa dengan kelebihan-kelebihan yang ada di masing-masing siswa. Atau nomor 3, di sekolah kita mengutamakan mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan atau menjadikan sekolah sebagai taman, bukan menjadikan sekolah sebagai tempat yang menakutkan. Jadi siswa-siswa itu dari rumah sudah mimpinya ketemu teman-teman, senang-senang di sini, belajar di sini. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan atau belajar adalah kebutuhan. Jadi belajar kebutuhan atau sekolah itu penting, bisa jadi seperti itu. Yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk menyongsong masa depan siswa dengan baik, berarti ditulisnya kata kuncinya baik. Sekolahnya maju atau sekolahnya pusat keunggulan keren atau gimana? Ya, nanti silakan ditulis. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa mimpi yang kita wujudkan tidak bisa dicapai sendiri, harus bersama-sama. Mungkin seperti itu jawabannya.
dari ini nah berarti orang ini Nah ini saya kita berkemana? karena diajar Dewata menyebutnya murid. Walaupun taman siswa. Iya. Iya, itu nomor 1, jawaban 1 boleh. Jelek lagi tuh. Orang ini wis double enggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu ini sudah menempelkan keywordnya dari masing-masing kalimat rumpun. Untuk yang pertama, kita semua memimpikan murid-murid yang bermanfaat, berarti langsung bisa menghadapi tantangan hidup dari tiap-tiap komunitas kalian. Kemudian cukup, mungkin yang dimasuki cukup cakap ini, cakap ya, cakap, cantik, cakep ya. Terus yang ketiga prestasi, kita memberikan murid-murid yang prestasi sesuai dengan jargon kita, ukir prestasi tiada henti dan alhamdulillah kemarin menangnya pengembangnya. Orang nulis tulisannya ini apa pasti? Yang warnanya apa? Prestasi. Prestasi gitu aja. Warnanya apa? Warna tulisan. Warnanya hijau. Warna pulpen. Warna pulpen. Biru jadi hitam Pak. Di sini hitam. Jadi hitam Pak kan hijau. Prestasi terus berkarakter profil. Jadi kita semua intinya memberikan sesuai yang berkarakter. Santun, kritis, santun lagi, life skill, berarti punya kemampuan bertahan hidup, dan yang terakhir adalah kreatif. Ini mimpi kita tentang murid-murid yang akan kita ajar. Mudah-mudahan mimpi kita terlaksana. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah satu satu itu tulisannya ini harapan. Kita percaya murid punya harapan, jadi masuk ke sekolah itu tidak kosong. Dia punya harapan. Yang kedua, bakat. Yang kedua, kita percaya bahwa murid punya bakat masing-masing. Jadi mereka sudah punya bakat, ingin memilih program apa biar dapat mengembangkan bakat. Yang ketiga, kita percaya bahwa murid kita adalah hebat, betul ya, punya potensi yang kalau di teorinya itu menyamarkan garis yang hitam, menebalkan garis yang positif ya Bu ya. Jadi menumbuhkan bakat yang positif. Warnanya kayaknya satu kalimat ya Pak, ini satu orang kayaknya Pak yang nulis. Kan ya satu dua sama, jenis tulisannya sama. Berarti satu orang. Siapa ya? Terus ada ini unik. Murid kita adalah unik. Unik itu dalam artian dia punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Uniknya ada 3, 4, cerdas. Terus menarik, sesuai itu siswa kita adalah siswa yang menarik. Aset, nah ini kalimat bagus ini. Siswa kita adalah aset yang berharga. Jadi mengembangkan sebuah aset biar menghasilkan hasil yang positif. Kemudian tangguh. Ini untuk menghadapi abad 21 memang diperlukan siswa yang tangguh. Yang ketiga, ada hasilnya adalah di sekolah kita mengutamakan prestasi. Prestasi nomor 1. Dibuktikan dengan banyak kegiatan lomba, kesungguhan, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian
positif. Kalau kita mengutamakan positif dalam aktivitas ataupun dalam karakter yang positif. Jujur, ini yang utama, modal utama adalah jujur. Terus motivasi, mempunyai motivasi untuk belajar, potensi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kita ambil saja yang ke-6, kita dan warga sekolah paham bahwa, saya bacakan, sekolah itu penuh kebermanfaatan. Jadi banyak manfaatnya jika kita sekolah. Terus kebersamaan, ini yang penting juga. Adanya kebersamaan antar warga sekolah. Kemudian kolaborasi, perlunya kolaborasi untuk berprestasi, karena prestasi tidak mungkin bisa sendiri, lebih baik ataupun lebih terpadu hasilnya efisien kalau kita berkolaborasi. Dan karakter, sekolah kita adalah sekolah yang berkarakter. Berikutnya harapan, sekolah yang berharap. Ini apa ini? Potensial. Sekolah kita adalah sekolah yang potensial atau warga sekolah yang berpotensial. SMK bisa, SMK dengan kebutuhan dan berprestasi. Ini semua kata kunci dari mimpi atau apa yang ingin kita capai di dalam satu visi sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita tuliskan, yang kita jadikan keyword, kita pegang kuat sehingga kita tidak lupa untuk mewujudkan mimpi-mimpi siswa-siswa kita bersekolah di SMK Negeri 4 Semarang. Itu kesimpulan yang saya ambil dari perumusan kalimat numpang untuk membuat prakarsa perubahan. Kemudian kita masuk ke visi misi sekolah. Yang di awal sudah disebutkan tadi, ini kalimat yang sangat positif dengan karakter yang kuat. Ada 4 poin di dalamnya, ada 4 kata atau kalimat. Yang pertama, berjiwa Pancasila. Ini sudah, kalau kita review kembali, sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Merdeka Belajar, kita dari awal sebelum digaungkan Merdeka Belajar sudah bermimpi bahwa SMK kita adalah sekolah yang merdeka belajar dengan tetap menitik beratkan pada minat siswa. Kemudian berbudaya kerja industri, karena kita adalah SMK yang hasil akhirnya ataupun tujuan akhir sudah ditetapkan atau sudah dipikirkan untuk berwirausaha, bekerja dan melanjutkan sekolah. Kemudian skala internasional, melihat dari latar belakang SMK kita yang dulu pernah RSBI, mungkin untuk menciptakan sekolah dengan skala internasional bisa diselenggarakan dengan berbagai upaya. Di antaranya adalah mengembangkan 1 atau lebih bahasa yang ada di SMK 4, karena kebetulan sekolah kita juga punya potensi, ada guru bahasa Jepang, ada bahasa Inggris juga ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Jawa ada. Mungkin akan dikembangkan kerjasama dengan mengembangkan siswa dengan skala internasional, baik dari segi bahasa maupun dari budaya kerja industrinya. Saya rasa dari review visi SMK 4 Semarang sudah menunjukkan visi visioner, sudah mencakup semua yang diharapkan untuk sebuah visi sekolah modern. Itu menurut review saya. Nanti saya minta pendapat teman-teman apakah setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut, kalau visi SMK 4 sudah visioner dan sudah mencakup kebutuhan siswa di masa yang akan datang. Kalau dilihat dari sini, nyambung juga untuk ke profilnya. Kita mau siswa yang kreatif, life skill itu sudah masuk ke visi. Silakan yang mau berpendapat untuk review SMK kita. Silakan Pak Asam sebagai tim pengembang, Pak Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, visi SMK Negeri 4 ini memang penggodokannya awal itu memang berat ketika
tokoh baru di SMK Negeri 4 Semarang ini. Nah, kita tim dari pengembang itu berusaha keras untuk menyusun visi yang ada di sekolah yang menyesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan kita, yaitu sekolah modern, ya sekolah yang mempunyai visi ke depan yang modern, sekolah yang menuju ke sesuatu yang baik untuk siswa, yaitu sekolah yang berbudaya atau berkarakter yang baik. Jadi menurut kami dari tim pengembang itu visi SMK Negeri 4 ini masih layak, masih relevan karena kita masih uji hasil-hasil dari apa yang kita kerjakan selama tahun ini dan yang akan datang. Jadi untuk tahun ini saya kira masih layak dipertahankan visi SMK Negeri 4 Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak San. Berpendapat kalau visi kita masih visioner ya, masih bisa digunakan atau sudah mengacu ke modern. Untuk peserta diskusi lain, apakah ada pendapat lain atau ada masukan untuk kami? Silakan Pak Eko. Untuk Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi SMK Negeri 4 Semarang yang kemarin sudah ditetapkan, menurut saya sudah layak dan masih bisa kita gunakan untuk acuan kita untuk mencapai tujuan pendidikan utama di SMK Negeri 4 Semarang. Nanti setelah yakin kalau visi itu masih berjalan sekitar ya mungkin 3 atau 4 tahun ke depan masih bisa kita laksanakan mungkin sesuai dengan karakter dan kepribadian yang ada di SMK Negeri 4 Semarang terkait dengan perkembangan zaman saat ini. Karena perkembangan zaman saat ini semakin cepat perubahannya, kemungkinan ya 3-4 tahun kemudian perlu ditinjau kembali untuk kita sesuaikan dengan keadaan yang ada dan menyesuaikan dengan perubahan zaman saat ini. Mungkin itu yang bisa. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Berarti masih bisa 3-4 tahun lagi karena memang sudah menjembatani minat dan bakat siswa. Saya rasa dari 2 pendapat tadi sudah bisa menjawab tentang review visi sekolah kita, sudah modern, sudah visioner dan masih bisa digunakan lagi untuk 3-4 tahun ke depan. Kita lihat perkembangannya. Kita lihat perkembangan juga untuk prakarsa perubahan yang akan membuat perubahan suatu visi. Kita lihat dari sikap dan perilaku. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pimpinan atau sebagai manajerial, perilaku murid, guru, dan orang tua. Karena keempat komponen ini adalah komponen utama dalam menciptakan pilar pendidikan khususnya di sekolah kita. Di lembar yang sudah saya bagikan juga ada beberapa pertanyaan yang nanti membutuhkan satu diskusi atau pembahasan. Yang pertama, kita lihat ke belakang, apakah kolaborasi ataupun sinergi antar warga sekolah di SMK ini sudah berjalan atau belum. Yang pertama, kita coba merenung inisiatif yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi. Jadi mimpi yang sudah kita bangun itu membutuhkan inisiatif yang seperti apa agar kita bisa mencapai visi misi sekolah. Kemudian kedua, adanya kolaborasi yang dilakukan semua warga, khususnya guru dan siswa, juga stakeholder dan orang tua untuk menciptakan visi dan misi sekolah. Yang ketiga, bentuk kegiatan untuk mencapai visi. Apa kegiatan yang mencerminkan kolaborasi atau mencerminkan pencapaian visi dan misi sekolah. Yang keempat, apa langkah konkret atau aksinya apa supaya kita bisa merealisasikan perubahan ini. Jadi empat poin ini merupakan bahan renungan bagi kita semua. Inisiatifnya yang bagaimana, kolaborasinya yang bagaimana, bentuk kegiatan yang bagaimana, serta langkah atau aksi apa yang telah dilakukan. Jadi perenungan di sini adalah membahas tentang basicnya atau hal dasar yang harus kita jadikan mindset yang sama atau mindset yang kuat bagi semua warga sekolah untuk mencapai perubahan visi.
Saya mulai diskusinya mungkin dari Pak Berti. Inisiatifnya apa Pak? Inisiatifnya. Ada inisiatif apa supaya visi misinya itu tercapai? Contoh kecilnya atau contoh konkretnya? Ya, kalau untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk visi dan misi yang sudah dituangkan dalam pada SMK Negeri 4 Semarang ini tentunya akan bisa terwujud jika tujuan yang telah ditetapkan dalam roadmap itu kita dan rencana kerja sekolah itu dilaksanakan bersama-sama. Artinya di sini adalah kolaboratif antar lintas unit yang dilakukan, mulai dari top manajemen beberapa kepala sekolah hingga manajemen di unit kerja masing-masing, baik di wakil kepala sekolah maupun di program keahlian atau jurusan yang kita kenal itu. Kalau itu sudah selaras dengan apa yang sudah ada di roadmap itu, insya Allah visi-misi kita itu tercapai. Jika nanti tidak selaras, yang mestinya yang ditinjau nanti jangan visi misinya dulu, tapi adalah pelaksanaan atau rencana kerja di masing-masing unit atau rencana kerja sekolahnya yang ditinjau. Apakah sudah sesuai dengan roadmap atau belum? Nah, nanti kalau misalkan sudah tidak sesuai dengan tujuan atau visi misi di dinas, mohon maaf bukan di dinas, di kementerian, kalau visi misi kita sudah tidak sesuai dengan visi misi yang ada di kementerian, baru visi misi kita yang kita tinjau. Terima kasih Pak Berti. Jadi ada passwordnya untuk pendapatnya Pak Berti itu. Yang pertama kolaborasi antar bagian-bagian. Kalau tadi menyebutkan tim di masing-masing bagian. Yang kedua adalah mereview visi misi kita apakah sudah sesuai atau belum dengan kementerian. Kalau misalkan didapatkan satu poin yang perlu adanya perubahan, kita sesuaikan di bagian kita, tetapi dengan tetap melihat roadmap di sekolah kita. Yang pertama nilai kolaborasi. Kemudian saya minta pendapat Pak Koman. Yang ini apa Pak yang perlu ditanamkan awal Pak untuk rasa perubahannya selain kolaborasi antar guru-guru ataupun penyamaan persepsi, atau misalkan langkah atau aksi apa untuk mencapai visi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang visi dan misi, saya kira visinya tadi sudah dipetakan seperti itu, dengan katakanlah belum ketinggalan apabila itu dijalankan sampai sekian tahun yang akan datang, termasuk misinya juga masih relevan. Tinggal berikutnya adalah dari visi misi berikutnya tujuan. Mungkin yang perlu dicermati lagi adalah tujuannya untuk kekinian sudah relevan apa belum. Kalau dilihat dari atasnya, dari visinya maupun dari misinya. Andaikan tujuannya kok perlu ada penambahan tujuan agar ketercapaian visi misi itu lebih cepat, saya kira itu perlu ditinjau juga. Bisa ditambah, bisa juga ditinjau untuk perubahannya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Pak Koman, sebelum masuk ke perubahan, yang ditinjau pertama adalah tujuan dari sekolah. Apakah tujuannya sudah kekinian atau relevan dengan
visi misi kita. Jadi kalau visi misi kita mewujudkan siswa yang kita buka lagi visinya. Kalau visi kita adalah mewujudkan sekolah berjiwa Pancasila, merdeka belajar dan budaya kerja, tujuannya itu sudah dicantumkan secara jelas atau tidak, sehingga menggampangkan dalam pelaksanaan. Jikapun ada perubahan di dalam tujuan, karena tujuan itu poin atau titik yang akan kita capai bersama, perlu ditambah supaya lebih gampang dalam mencapai visi. Jadi apa omanya? Monggo Bapak, ada pendapat Bapak? Aku. Ya. Ada. Saya. Jangan dulu kok saya belakangan. Oke, atur suruh. Cantik cerita di sebelah kanan saya. Cakep. Jadi pada Ada dua Bapak, ada tiga semua Pak. Caranya kanan semua Bapak. Iya. yang sebelah kiri, yang sebelah kiri masalah Pak, yang sebelah kiri. Ini tadi hanya sekitar sambungan antara Rempang dan Sampai Rempang. Ini Bu katanya dengan untuk mewujudkan ya supaya keterlaksanaan visi, misi dan tujuan. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan itu SPED. S-nya itu sosialisasi, SPED. SPET. Itu. SPET. Iya, SPET. SPED. Sosialisasi, terus pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. SPED. Jadi pertama harus kita sampaikan ke akar rumput visi misi sekolah, tujuannya itu apa, itu disosialisasi. Nah setelah paham dan visi misi kita pada sekolah, maka harus dilaksanakan. Nah dalam pelaksanaan ini harus tertuang dalam kegiatan-kegiatan para WK atau tim manajemen itu di RKAS. Nah setelah itu tentu pelaksanaan berhasil dan tidaknya ada capaian-capaian indikatornya. Ya, capaian-capaian indikator. Misalkan masing-masing ada 5 indikator para WK atau tim manajemen itu. Ya, kita lihat capaian-capaian itu, maka itu dinamakan evaluasi. Evaluasi tidak menunggu sampai akhir tahun. Mulai perjalanan mungkin 1 bulan atau semeteran. Karena apa? Jangan sampai ternyata sudah ada di RKA tidak dilaksanakan. Yang kedua misalnya dilaksanakan tapi seminggu, ya seminggu tapi tidak perlu sampai jauh-jauh lah, hanya sedikit-sedikit saja lah, itu perlu diluruskan hingga sampai di akhir tahun itu bisa terwujud visi misinya. Jadi visi misinya. Berikutnya lagi kita ada tindak lanjut dari evaluasi secara keseluruhan sehingga sempurna visi misi kita. Karena visi itu sebenarnya kan impian harapan dengan kurun waktu tertentu, jangka menengah 4 tahunan, berarti katanya di roadmap-nya itu. Seperti itu. Hingga perjalanan itu tahu, jadi tidak itu saja. Misal saya senang Bu Ijo, nggak sih tak kerja itu enggak. Di sini kan ada Mbak Devi, ada Mbak Indan. Ini ada di bisa, ada di ini seperti itu. Sehingga jelas Bu, jelas runtutannya. Sehingga itu yang menurut saya untuk bisa mencapai visi misinya. Pertama harus sosialisasi dulu kepada warga masyarakat. Kalau warga masyarakat orang itu karena melakukan nanti kalau sudah tahu kan benar, drivernya juga benar, pelaksana benar, penumpangnya benar. Sehingga semua berjalan bersama-sama menuju ke visi. Ini tentu. Ya, terima kasih Bapak. Lengkap Pak ya. Tadi untuk mengambil visi misi atau menciptakan yang pertama sosialisasi untuk semua warga sekolah. Ini bisa dilakukan sesuai dengan sosialisasi secara luring, bisa untuk di rapat dinas misalkan atau di pertemuan-pertemuan khusus. Yang kedua adalah pelaksanaannya tertuang jelas dalam kegiatan di berbagai bidang biar satu komando, satu patokan roadmap sekolah di setiap bidang, walaupun programnya berbeda tetapi dasarnya adalah roadmap sekolah.
dengan dicantumkan di LKS sebagai faktor yang mendukung dalam penciptaan pelaksanaan program di semua tim. Adanya evaluasi dengan melihat ketercapaian indikator yang progresnya bagaimana, tidak menunggu sampai akhir tahun atau apa, kita lihat progresnya bisa rutin per bulan atau per 3 bulan kita lihat indikatornya. Yang terakhir adalah tindak lanjut, misalkan ada apa yang perlu dibenahi, kita tindak lanjut itu mendapat dari Pak Babang. Ini ada beberapa teman kita juga yang sudah berpendapat. Terima kasih atas masukannya. Kita lanjut ke bagian di lembar berikutnya tentang perilaku atau sikap yang mencerminkan di antaranya 4 komponen. Ya, ini misi-misi saya rangkum di sini sebetulnya sudah masuk ke dalam kegiatan, contohnya untuk menciptakan siswa yang berkarakter dan berprofil itu SDM-nya dulu kita bentuk. SDM-nya termasuk gurunya, warga sekolah yang lain, supaya berkualitas dan mampu bersaing di era global, misalkan dalam peningkatan kompetensi. Kemudian menyiapkan lulusan pelajar yang mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman, berarti diberikan pengetahuan yang up to date atau pelajaran-pelajaran yang kekinian, tidak lagi menjelaskan materi-materi yang masa lampau, bukan berarti sejarah, bukan, tapi teknologi yang terbaru itu apa? Ya, bukan, kecuali kalau sejarah memang harus dirinci secara detail, kami tidak boleh lewat. Kemudian mewujudkan iklim kerja yang kondusif, iklim kerja yang bagaimana yang nanti menjadi lahan untuk anak-anak kita bersaing dengan siswa lain untuk mendapatkan kerja. Itu semua misi-misi yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Ini kesimpulan tadi yang kita bahas dari masing-masing bagian sudah menyampaikan pendapatnya. Intinya visi-visi kita masih visioner dan bisa berjalan dengan dalam jangka waktu yang 3 atau 4 tahun lagi, dengan menambahkan langkah-langkah berupa visi ataupun tujuan yang akan dicapai. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk pengisian contoh dari perilaku. Contoh dari perilaku di sini kalau kita buka perbagiannya ada ya. Coba Bapak Ibu kita buka dulu. Nah ini, yang bagian ini merincikan sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi. Apakah selama ini warga sekolah termasuk orang tua, guru, kepala sekolah ataupun pihak lain sudah mencerminkan sikap dan perilaku yang sesuai visi misi? Silakan Bapak Ibu ditulis dulu di bagian yang masih kosong. Nanti seperti biasa saya minta menulis juga di sini, dapatkan lagi. Ini sesi terakhir. Contoh perilaku. Murid atau orang tua sini kan kira-kira ya. Orang tua saya ada proaktif, ada komunikatif, kerjasama, santai. Yang pertama perilaku atau sikap orang tua. Yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah kita bersemangat. Yang kedua disiplin. Disiplin Bu, disiplin sekali. Tiganya mendukung harmonis. Terus visioner, menginspirasi, disiplin dan mengayomi. Ini perilaku dari top manajemen kita, nanti berdasarkan pengamatan dan survei. Ini hasilnya. Sedangkan sikap atau perilaku guru-guru kita diantaranya guru update. Guru update ya dia. Gurunya update bukan kudet. Terus yang kedua menyenangkan, guru-gurunya menyenangkan. Kalau belajar itu nggak satu metode toh. Kemudian disiplin, bertanggung jawab,
friendly, jadi sama anak-anak lebih dekat. Terus ada yang ramah ini ramah semua ini. Iya, ini yang ketiga orang tua. Orang tuanya kalau menurut pengalaman saya atau melihat dari teman-teman kolaboratif. Jadi kalau ada lomba apa biasanya mereka sanggup membiayai dengan biaya sendiri. Itu yang sering sekali. Walaupun sekolah yang memfasilitasi, tapi orang tua juga biasanya mengeluarkan sendiri. Proaktif, peduli, komunikatif, sabar. Komunikatif, sabar, peduli, kolaboratif. Itu nilai-nilai yang dicerminkan oleh orang. Kemudian yang terakhir murid kita itu karakternya masing-masing Bu. Jadi setiap program kalian punya karakter masing-masing. Antara animasi dengan bangunan atau otomotif, nanti bisa dilihat karakternya seperti apa. Menyenangkan, rajin, sopan, semangat dan selanjutnya. Itu perilaku-perilaku dari siswa-siswa kita. Terima kasih. Itu diskusi kita hari ini membahas tentang pertama melengkapi kalimat umpan, yang kedua membuat kata kunci untuk mimpi kita yang akan diwujudkan, kemudian menganalisa perilaku atau sikap dari kepala sekolah, guru, dan orang tua serta murid. Berikutnya saya kembalikan ke Bu Yeti selaku moderator dulu. Moderator bicara. Kembali saya. Iya. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bu Ica yang luar biasa. Aktif semua Ibu. Terima kasih atas diskusinya pada pagi hari ini, luar biasa dalam proses penyusunan visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah. Kita semua berharap mudah-mudahan ke depan visi-misi yang saat ini menjadi masukan dan ide-ide kedepannya nanti bisa dimasukkan ke dalam visi-misi sekolah, entah berapa tahun lagi bisa diwujudkan. Karena saya tadi mendengar bahwa visi-misi sekolah di sini baru belum ada 1 tahun sih Bu. Jadi mungkin nanti ketika memang harus perlu update, ini nanti bisa diusulkan sebagai masukan visi-misi di tahun yang akan datang. Terima kasih sekali Ibu Bapak pada kesempatan yang baik ini kita bisa berdiskusi untuk membahas sesuatu yang ke depan kita harapkan bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik, karena ini sudah termasuk praktik baik ya Pak ya. Jadi sebagai lampion Bu Ica juga sebagai calon guru penggerak yang nanti ke depan diharapkan bisa menjadi calon kepala sekolah gitu ceritanya. Ya, untuk selanjutnya nanti Bu Ica sudah tidak kaget ketika suatu saat nanti beliau menjabat sebagai kepala sekolah harus menyusun visi-misi sekolah. Beliau sudah tahu, sudah paham persis langkah-langkahnya itu seperti apa. Ada sekolah itu saya sharing saja, untuk menyusun visi-misi sekolah itu kadang-kadang yang membuat hanya kepala sekolahnya sendiri. Jadi yang penting ada visinya, nanti ditempel-tempel hanya sebagai jargon begitu. Bukan melalui proses yang sebenarnya ini bisa dibilang proses cukup panjang untuk menyusun sebuah visi sekolah. Jadi semuanya dikumpulkan, stakeholder sekolah seperti tidak hanya kepala sekolah, nanti ada bapak ibu guru, tenaga pendidikan, bahkan melibatkan komite sekolah. Begitu, jadi nanti sudah tidak kaget nih. Jadi di sini proses belajar bersama bahwa dalam menyusun visi sekolah itu memang membutuhkan keterlibatan banyak stakeholder sekolah begitu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 petang. Dan mohon maaf kami sudah mengganggu waktu Bapak Ibu dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Kami
mengucapkan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, terutama dalam mendukung Bu Ica sebagai calon guru penggerak. Akhir kata saya sampaikan terima kasih, sugeng melanjutkan aktivitas dan salam sehat dan bahagia dari kami. Kalau CGP di CGP PP dan personel-personel yang terlibat di program pendidikan guru penggerak itu salamnya terus salam sehat dan bahagia begitu. Salam sehat dan bahagia, semoga semuanya senantiasa sehat dan kami persilakan monggo yang nanti akan melanjutkan aktivitas. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tambahan dikit Bu. Tadi saya membuka dengan pantun Bu. Sekarang saya tutup dengan pantun. Oh iya. Biar Cakep. 2468. Diskusi hari ini sangat berkesan. Bangun mimpi dengan tindakan, kita songsong masa depan. Teman-teman atas partisipasinya, mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kolaborasi dan kerjasama saling membantu sesama warga sekolah supaya kita maju bersama, sukses bersama. Terima kasih. Minta maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Bu Ica atas pemaparannya yang luar biasa. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Semoga acara diskusi visi dan rapat satu sekolah senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Saya Kusumi Diningsi selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama saya membawakan acara terdapat kesalahan dan kami yang menimbulkan ketidaknyamanan. Kalau tadi Bu Ica sudah memberi pantun, izinkan saya juga memberi pantun Bapak Ibu. Jalan santai di waktu petang, taman indah langitnya memancar. Pada hadirin yang telah datang, semoga rezekinya semakin lancar.